Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, dana desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin atau yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Alokasi bantuan langsung tunai disesuaikan dengan dana desa yang diterima masing-masing desa di seluruh Indonesia. Adapun besaran bantuan langsung tunai adalah Rp600.000 per kepala keluarga selama 3 bulan sejak April hingga Juni 2020. Menurut Abdul Iskandar, payung hukum penggunaan dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 6 Tahun 2020. Ketentuan itu merupakan revisi atau Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Pihaknya memperkirakan keseluruhan bantuan langsung tunai yang dialokasikan untuk 74.953 desa mencapai Rp22,4 triliun. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, pagu dana desa kurang dari Rp800 juta, alokasi bantuan langsung tunai ditetapkan sebesar 25% dari dana desa. Sementara untuk pagu Rp800 juta hingga 1,2 miliar, alokasi bantuan langsung tunai sebesar 30%. Adapun pagu dana desa di atas Rp1,2 miliar, alokasinya ditetapkan sebesar 35%. Menurut temuan media di lapangan, dana desa Panipahan Darat cukup lumayan besar, mencapai Rp3,2 miliar. Jika mengacu dengan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, pagu dana desa di atas Rp1,2 miliar, alokasinya ditetapkan dengan sebesar 35% dari anggaran dana desa. Jika di total bantuan langsung tunai Desa Panipahan Darat mencapai 1 miliar lebih. Hari ini Kepenguluan Panipahan Darat melaksanakan musyawarah khusus bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 untuk penanggulangan bencana dunia yaitu COVID-19. Hari ini Kepenguluan Panipahan Darat sudah mengesahkan bahwa bantuan langsung tunai itu akan didapatkan oleh 300 kepala keluarga se-Kepenguluan Panipahan Darat. Kemudian untuk mengatur itu semua sudah kami sahkan bahwa setiap RT itu mendapat jatah 4 KK per RT. Untuk dana yang disalurkan berdasarkan peraturan menteri itu sebanyak Rp600.000 per bulan dimulai dari bulan April, Mei, Juni. Untuk Kepenguluan Panipahan Darat ini akan kita salurkan sebanyak tahap pertama itu sebanyak 2 bulan yaitu April dan Mei. Yang menjadi pertanyaan, Desa Panipahan Darat, Kecamatan Pasilimo Kapas melakukan musyawarah desa membahas tentang bantuan langsung tunai untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19 pada Sabtu 18 April 2020 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ironisnya dalam musyawarah tersebut, Kepenguluan Panipahan Darat ini hanya 17% dari dana desa yang akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang terdampak COVID-19 sebanyak 300 KK. Adapun jika dijumlah besarnya dana desa yang akan dikeluarkan sebesar Rp540 juta dan masih tersisa senilai hampir 600 juta lebih. Baik, untuk anggaran yang sebesar 3,2 miliar itu yang dianggarkan itu maksimal itu 35%. Cuman untuk Kepenguluan Panipahan Darat telah melakukan pendataan dan kita lakukan musyawarah khusus. Itu kita putuskan hanya kita gunakan 17% lebih kurang. Maka setelah 17% itu kita simulasikan itu 300 KK untuk Kepenguluan Panipahan Darat yang mendapatkan bantuan BLT dana desa tahun 2020. Kita mengacu kepada Undang-Undang Menteri Desa. Cuman kita melihat dari situasi yang ada di wilayah kita masing-masing hanya bisa kita kucurkan itu sebesar 17% dari 35%, karena 35% itu adalah persenan maksimal dari dana anggaran yang ada.
Kemudian 300 KK itu kalau kita berhitung itu sebesar dana yang akan disalurkan berjumlah 540 juta. Ya. Tapi yang menjadi bahan pertanyaan, kok bisa 17%? Kenapa tidak 35%? Itu yang paling utama kita pertanyakan. Kalau 35% jelas dana tersebut mencapai 1 miliar lebih. Ya, 1,2 untuk M. bantuan langsung tunai desa atau pengurus Pandipandara. Ini begini Pak, waktu itu juga dari pihak BPKP yang namanya surat elektronik ini ada kami lihat dari Facebook, maka kami belum bisa meyakininya, pernah kami tanyakan seperti itu. Kalau memang harus dihabiskan sebanyak 30%, dia harus menggunakan kriteria yang ada 14 yang dari kementerian ini. Sementara menurut Kepengurusan untuk 14 kriteria ini untuk di Pandipandara sulit untuk ditetapkan seperti itu. Maka disimpulkanlah dalam musyawarah tadi itu 300 KK tadi. Memang kalau didarikan dari jumlah keuangan memang jadinya 17 atau 18%. Kalau itu bukan mutlak di 18%, dengan KK yang disebut tadi itu didarikan dengan kuota jadi 18%. Jadi untuk hal yang seperti ini mengacu ke undang-undangnya kemana? Hasil musyawarah yang tadi ada surat dari kementerian itu nomor 6, kami belum sedang mempelajari ini yang baru dikirim oleh pendamping desa yang membolehkan batas maksimal tadi. Dan nanti kami sudah tanyakan kalau memang itu yang disalurkan sesuai dengan keadaan yang di lapangan, sisanya dikemanakan? Itu dikembalikan ke dana desa untuk digunakan kepada sektor yang lain. Perbandingannya sangat jauh berbeda dengan Desa Panipahan yang sama melakukan musyawarah desa membahas tentang dana bantuan langsung tunai. Adapun dana desa Kepenghuluan Panipahan sebesar 1,3 miliar rupiah. Dengan dana 1,3 miliar tersebut, penghulu Panipahan Edi Syahrial memutuskan dan menyepakati hasil musyawarah 25% dana desa akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai yang terdampak COVID-19. Ya, musyawarah tentang hari ini sesuai dengan hasil musyawarah dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Bapak BPKP itu yaitu sekitar 191 KK yang mendapat bantuan langsung tunai dana desa. Jadi bantuan tunai dana desa itu berdasarkan peraturan Menteri Desa tertinggal, yaitu karena dana kami 1,3 miliar, dia mencapai 25% sampai 35% yang akan dianggarkan untuk bantuan BLT. Namun sesuai kesepakatan hari ini, musyawarah hari ini sudah ditetapkan di dalam musyawarah, maka kami mengambil kesimpulan 25% dari anggaran pembangunan yang dikucurkan untuk bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020. Mustar Manurung mengabarkan dari Panipahan, Kecamatan Pasir Limau, Kapas, Kabupaten Lokan Hilir Riau.